Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang circular queue, yaitu yang pertama queue dan penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada definisi dari circular queue dan operasi pada queue. Yang ketiga ada properti pada queue, dan yang keempat konsep circular queue dan source code. Nah, apa itu queue? Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain yang disebut dengan sisi depan atau front. Antrian menggunakan prinsip pertama masuk pertama keluar, yaitu first in first out, yang artinya urutan masuk sama dengan urutan keluar. Contoh penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari saat kita mengantri di bank. Teller bank akan melayani nasabah bank dengan nomor antrian pertama, kedua, dan begitu seterusnya hingga nomor antrian terakhir. Apa itu circular queue? Circular queue merupakan linear queue yang posisi akhir dihubungkan dengan posisi pertama sehingga membentuk sebuah lingkaran. Oleh karena itu, circular queue juga dapat disebut dengan ring buffer. Circular queue juga bersifat FIFO, yaitu first in, first out. Kemudian ada operasi pada queue. Operasi pada queue terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada NQ. NQ merupakan proses memasukkan data ke dalam antrian. Yang kedua ada DQ, yaitu proses untuk mengeluarkan data dari antrian. Yang ketiga ada is empty, yaitu suatu kondisi queue dinyatakan kosong. Yang keempat ada is full, yaitu suatu kondisi queue dinyatakan penuh. Selanjutnya yaitu properti pada queue. Properti pada queue terdapat dua jenis, yaitu front dan rear. Front merupakan data yang terletak paling depan pada antrian, sedangkan rear merupakan data yang terletak paling akhir dalam antrian. Konsep dari circular queue. Di sini saya menggunakan 8 indeks yang dimulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-7. Indeks ke-0 dengan data 10 merupakan front. Indeks ke-7 dengan data 45 merupakan rear. Selanjutnya saya akan mencoba mendq data pada indeks ke-0, 1, dan 2. Setelah saya melakukan DQ, maka front yang awalnya pada indeks ke-0 dengan data 10 akan berpindah pada indeks ketiga dengan data 25, sementara rear tetap berada pada indeks ke-7. Setelah saya melakukan DQ, saya coba untuk melakukan NQ. Saya melakukan NQ ke indeks ke-0 dan 1. Setelah saya melakukan NQ, rear yang awalnya pada indeks ke-7 dengan data 45 akan berpindah ke indeks ke-1 dengan data 55, sementara front tetap berada pada indeks ketiga. Selanjutnya yaitu main function yang dimulai dari line code 104. Dan pada line code 106, queue dideklarasikan bersize 8. Kemudian dilakukan NQ yang dimulai dari line code 109 sampai 116. Kemudian pada line code 119 akan dilakukan display queue. Jika dilihat dari circular queue, maka akan seperti ini. Dari circular queue yang kosong belum terdapat data sama sekali, akan dimasukkan data secara berurutan, yaitu data 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45, yang dimana
front akan berada pada indeks ke-0 dengan data 10 dan rear akan berada pada indeks ke-7 dengan data 45. Dan output program akan seperti ini. Elemen in circular queue are 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Selanjutnya, saya akan melakukan proses DQ, yaitu penghapusan data. Di sini saya akan menghapus 3 data, yaitu pada indeks ke-0, 1, dan 2. Yang awalnya pada circular queue penuh, akan dilakukan penghapusan data. Setelah dilakukan penghapusan data, maka front yang awalnya pada indeks ke-0 dengan data 10 akan berpindah pada indeks ketiga dengan data 25, sementara rear akan tetap berada pada indeks ke-7. Pada output program akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya yaitu saya kembali untuk melakukan NQ. Di sini saya melakukan NQ ke indeks ke-0, 1, dan 2. Setelah saya melakukan NQ, rear yang awalnya pada indeks ke-7 dengan data 45 akan berpindah ke indeks kedua dengan data 90. Sementara front akan tetap berada pada indeks ketiga. Output pada program akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan proses NQ lagi, yaitu dengan data 99. Nah, karena tadi sudah dilakukan proses NQ dan circular queue tersebut penuh atau overflow, maka output yang akan ditampilkan adalah queue is full. Berikut hasil keseluruhan kode program. Sekian penjelasan saya mengenai circular queue. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.